Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada kesempatan malam hari ini, ini pagi apa malam sih? Pagi apa malam? Oh iya ya, pagi ya Pak. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa ketemu lagi untuk sama-sama ngomel-ngomel, untuk sama-sama marah-marah, biar pulang dari sini sama-sama nangis. Sama-sama apa? Sama-sama nangis. Siapa yang mau nangis? Ya, yang nangisnya paling kuat dapat hadiah. Ayo, kita lomba nangis. Oke. Alhamdulillah, hari ini kita mau belajar tema salatku hanya untuk sampai besok. Untuk Alhamdulillah, hari ini bisa ketemu sama kalian, dan tentunya kita berharap kepada Allah supaya hari ini kita dapat ilmu yang bermanfaat. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oh iya, udah salat subuh belum tadi pagi? Alhamdulillah. Sudah zikir pagi atau belum? Siapa yang tadi pagi salat subuh? Yang hari ini salat subuh bilang siap. Masya Allah. Yang hari ini kesiangan bilang maaf. Wah, banyak yang bilang maaf. Yang hari ini kesiangan bilang maaf. Masya Allah. Alhamdulillah, kali ini kita mau belajar tentang salatku hanya untuk Allah. Ya, adik-adik, emang salat itu apa sih? Salat itu apa? Salat itu secara bahasa artinya doa. Semua salat itu kan emang dimulai dari apa, adik-adik? Doa. Salat itu sama dengan doa. Sekarang Kak Yogi mau tanya. Kak Yogi doa. Benar apa enggak? Salah. Atau Kak Yogi doa. Ntar kita main yuk. Salah atau benar? Baik. Kali ini yang akan Kak Yogi bahas sama teman-teman adalah fenomena anak salat, tapi salatnya gara-gara dimarahin sama fenomena yang terjadi zaman sekarang, si anak kudu dijewer dulu baru mau sholat. Ayo sholat cepetan. Iya ma gitu ya. Pas giliran gak ada emaknya,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi seru mainan. Mainan apa? Mainan. Seru nih. Lagi main mobil-mobilan. Woi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Si anak tidak memperdulikan waktu Apakah seperti ini salatnya buat Allah? Apakah kalau anak ini nanti salatnya buat Allah? Tidak. Nah, kali ini Kak Yogi mau bahas sama teman-teman. Oke. Salat itu sayang, doa. Kalau kita minta sama Allah doa, coba gimana angkat tangannya berdoa? Masya Allah. Berdoa dengan penuh kekhusyuan, serius, nggak bercanda, minta sama Allah, berdoanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah salat. Dan tahukah kalian, salat itu adalah bagian dari rukun. Rukun apa sih? Apa? Ih, nggak kedengeran. Giliran ada ini aja semangat. Ya, bagian dari rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Ya, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, haji. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, saat ditanya oleh malaikat Jibril, malaikat Jibril datang, tapi dalam bentuk manusia, syadidu bayadis thiyab wa syadidu sawad syar, datang dalam bentuk pakai baju putih, bersih, rambutnya berwarna apa coba? Berwarna hitam. La yura alaihi min athari safar. Ini gak ada yang kenal dan orangnya bersih banget. Datang kepada Nabi, megang paha Nabi, langsung bilang, wa ma huwal Islam. Siapa yang tahu? Ini hadis siapa terkenalnya? Hadis Jibril terkenalnya. Dalam hadis yang panjang, Nabi alaihi salatu wassalam dikatakan, wa ma huwal Islam. Apa itu Islam? Antashhada an la ilaha illallah wa iqamis shalah wa itaiz wa saumi wa hajjil bait. Dalam riwayat lain, bunyal islamu ala, sedang hafal ya di sini ya. Oke, bunyal islamu. Coba ikutin ya. Bunyal islamu ala khamsin. Syahadati Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah. Naam, wa iqamis shalah maksudnya mendirikan salat. Jadi Islam itu teman-teman
Dia seperti bangunan. Ada rumah. Ini atapnya. Turun ke bawah. Di sini ada apanya nih namanya nih? Ada gentengnya. Kalian biasanya suka naik ke atas ini kan? Ya, ada gentengnya. Terus sebelum adanya genteng, adanya atap, biasanya rumah dibikinin apa? Tiang. Panjang banget tiangnya. Ada lagi tiang. Waduh, ini rumahnya siapa nih? Ada lagi tiang. Ya, biar tambah kuat, tambah lagi tiang. Biar tambah kuat lagi, tiang lagi. Masya Allah. Tiangnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Apa aja tadi tiangnya? Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Ya, ada berapa tadi tiangnya? Nih, ini namanya agama Islam. Bunia dibangun. Islam itu dibangun di atas 5 perkara, teman-teman. Yang pertama, syahadat. Bunyinya gimana? Asyhadu an la ilaha illallah. Oke, ini penting apa enggak? Penting. Ini pintunya nih. Jadi syahadat itu tiang utama ada di sini. Namanya syahadat. Orang kalau mau masuk rumah lewat pintu apa lewat genteng? Pintu. Kalau yang lewat genteng siapa? Kucing. Tikus. Ya, meong gitu ya, naik ke atas. Ya kan? Kalau orang mau masuk rumah lewat pintu. Kalau dia lewat genteng akan diteriakin maling dari, woi maling woi gitu ya. Nah, masuk ke syahadat. Makanya dulu Nabi pernah mau memerangi orang-orang Yahudi di Bani setelah Quraizah di Khaybar. Di mana teman-teman? Di Khaybar. Pagi-pagi Nabi habis sholat subuh berjamaah. Saat itu orang-orang dari Bani Khaybar itu mau berangkat ke kebun mereka. Ngeliat orang-orang Islam akan menyerangnya, mereka lari. Lari kemana? Lari ke benteng-benteng mereka. Kemudian kata seorang sahabat, siapa namanya ya? Sahabat yang dikasih bendera pada saat perang Khaybar. Kamu siapa sih? Oh, kamu Aisyah ya, pantesan. Oke, namanya Ali bin Abi Thalib. Siapa yang pernah dengar nama Ali bin Abi Thalib? Wah, alhamdulillah. Pada saat perang Khaybar, Ali dikasih bendera. Jadi seorang pemimpin. Siapa yang berani jadi pemimpin perang? Ada nggak di sini laki-laki yang berani nih? Wah, kalau jadi pemimpin perang hebat nggak? Hebat. Kalau jadi pemimpin tawuran hebat apa enggak? Ali waktu itu ngelihat orang Yahudi, ya Rasulullah, ayo kita serang aja mereka. Wah, Ali udah sangat semangat. Apa kata Nabi? Apa
Apakah kata Nabi, serang? Begitu atau tidak? Tidak. Apa kata Nabi kepada Ali di perang Khaybar? Sabar. Ajak orang Yahudi masuk Islam dulu. Lihat, kata Nabi, jangan ajak mereka masuk Islam. Kalau mereka nggak mau masuk Islam, baru diserang. Lihat, berarti syahadat penting atau tidak? Bunyinya gimana? Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammad. Kurang kompak. Duduk rapi. Lupa lagi. Mau diomelin ya? Mau diomelin apa enggak? Mau nangis enggak pulangnya? Nangis yuk. Duduk rapi. Hap. Kurang kompak hap-hapnya. Ana belum dengar kompaknya lagi. Duduk rapi. Mantap. Duduk rapi. Banyak bener hap-hapnya. 2 aja. Kalau duduk diam gimana? Biar rapi. Ngek-ngek. Duduk diam. Ya, duduk diam. Duduk rapi diam. Hap. Gimana bunyi syahadat? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Ajak. Syahadat sudah, berarti ada kewajiban teman-teman. Apa kewajiban yang kedua? Udah masuk rumah, habis itu sholat. Yap, sholat udah, nanti bayar zakat udah. Kalau bulan Ramadan jangan lupa. Kalau banyak rezeki insya Allah pergi. Masya Allah. Jadi rukun Islam ada berapa? 5 apa 6? 6 apa 5? 5 apa khomsah? Sama ya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, haji. Seorang muslim yang sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, bahkan di negara kita seorang muslim itu ada ciri-cirinya. Di mana? Di peci. Nih, Kaki keluarin dulu nih. Apa ciri-cirinya? Ada tulisan Islam. Susah keluarinnya. Nih. Ada yang namanya apa? Iya, itu dia. Ada yang namanya TKP. Apa namanya? Kartu tanda penduduk. TKP apa KTP? KPT apa KTP? Siap. Kalau orang udah mengucapkan di negeri kita nih, asyhadu alla ilaha illallah, maka di sini tertulis agama. Apa agamanya? Islam. Ketika seseorang sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, dia sudah otomatis masuk Islam. Jadi
dia harus melaksanakan. Apa yang kedua? Apa? Satu dulu. Ana senang yang antusias, Masya Allah. Sama-sama. Kak Yogi senang yang antusias. Kalau udah syahadat harus apa teman-teman? Salat. Wajib. Jangan sampai seorang muslim diajak salat. Ayo salat. Aduh. Lagi capek. Ayo cepetan salat. Aduh, ntar dulu lagi mainan. Ayo cepetan salat. Wah. Apa? Ngantuk, ntar aja salatnya. Enggak. Seorang mukmin yang sudah mengatakan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka perintah yang harus tegak, yang harus dia laksanakan pertama adalah salat dulu. Alhamdulillah salat gak banyak. Ada berapa waktu salat kita? Dari bangun tidur dimulai dengan habis itu apalagi habis itu. Masya Allah, cuman ada berapa? 5. Sedikit. Subuhnya 2 roh, kalau zuhur, kalau asar, kalau maghrib, kalau isya. 17 aja jumlahnya, nggak banyak-banyak. Tapi saat di negeri kita banyak yang punya TKP, apa namanya? Ya, banyak yang punya KTP Islam, pas giliran diajak sholat, ayo cepetan sholat. Aduh enggak ya Allah, padahal sholatnya cuma sedikit. 17 rakaat dalam sehari semalam. Tapi nanti giliran diajak, ayo sholat. Nanti kalau pergi sholat dapat apa? Kalau dapat pahala pada males. Dapat apa coba? Dapat duit. Ayo sholat. Antar kalau sholat setiap 5 waktu dikasih duit 100.000. Kira-kira semangat apa enggak? Nih, misalkan di tempat sujudnya ada duit 100.000. Kira-kira masjidnya bakalan rame apa bakalan sepi? Wah, rame. Wih, ayo sholat. Di mana? Di masjid apa namanya? Di masjid Istiqomah. Lah kenapa emangnya? Kalau kalian sujud dapat Allahu Akbar. Bangun dari sujud dapat. Bangun dari sujud dapat. Giliran duit aja semangat. Iya kan? Begitulah sebagian manusia, enggak semuanya kok. Kak Yogi yakin yang di sini rajin. Tapi sebagian manusia saat dia melaksanakan sholat, dia melaksanakannya dengan keadaan malas. Dia melaksanakannya karena terpaksa. Dia melakukan sholat karena diomelin sama emak. Apakah begini seorang muslim yang baik? Tidak. Muslim yang baik sudah dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung ke ambil air wudu. Ambil air wudu. Yang lagi main sepeda ditinggal aja sepedanya. Jangan ya. Yang naik motor nepi sebentar kemana? Ke masjid. Ya, yang lagi mainan taruh dulu mainannya. Yang lagi berantem
Yang lagi berantem, tinggalin dulu berantemnya. Nanti berantem lah. Emang boleh? Jangan. Yang lagi main bola. Ayo main bola, tendang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bolanya ntar dulu. Kita pergi ke yang lagi main masak-masakan, sreng. Allahu Akbar, Allah. Masaknya ntar dulu, biarin aja. Kompornya nggak dimatiin. Gosong. Ya, aktivitas kita akan kalah semuanya. Yang lagi masak berhenti, yang lagi main sepeda, yang lagi belajar, yang lagi tidur. Terus gimana berarti? Bangun ya. Yang lagi mandi. Terus gimana sih? Jebur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hop, pergi ke masjid. Bukan, maksudnya rapihin dulu dan bersegeralah pergi ke Sampai-sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bilang kepada Bilal, ya Bilal. Bilal bin siapa coba? Bilal bin Rabah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam kepada Bilal, ya Bilal, arihna bisalah. Wahai Bilal, ayo cepetan azan, kami bisa istirahat dengan Jadi bersegera. Kenapa? Karena salat kita itu bukan untuk emak kita, bukan untuk teman kita, bukan untuk guru kita, bukan. Salat kita buat siapa? Bukankah adik-adik tahu? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alam. Salat kita itu buat Allah. Sekalipun emak kita lagi belanja ke pasar, aduh, nggak ada emak ini, datang waktu azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan lupa ambil peci. Aduh, jenggotnya belum dipasang. Jangan lupa pasang Emang ada jenggot yang di mana? Ambil jilbab. Kalau perempuan sholatnya biar nutup semua, pakai apa tuh namanya? Apa namanya? Ya, pakai mukena. Tapi kalau jilbabnya udah lebar, perlu atau tidak? Nggak perlu. Makanya keuntungan jilbab lebar tuh, sholat. Sudah pakai mukena, sholat. Allahu Akbar. Mau ada emak, mau nggak ada emak, sholatnya tetap serius. Allahu Akbar. Ke arah mana? Emang kiblatnya mana? Sono. Salah ya? Allahu Akbar. Sekalipun gak ada emak, sholat kita tetap seri. Karena sholat kita buat siapa teman-teman? Buat Allah. Kadang kayak gini dapat sebagian anak, Allahu Akbar. Giliran ada emaknya, giliran lagi ada orang sholatnya, Allahu Akbar. Giliran gak ada orang, apa ini? Allahu Akbar. Giliran gak ada orang, Allah. Anak pernah dapat seorang anak, ya kan? Lagi ada gurunya, cepetan salat. Allahu Akbar. Pas gurunya lewat,
Sampai tasyahud, Kak Yogi nggak tahu. Mungkin dia nggak hafal, atau mungkin pengen cepet baca tasyahud itu cuman yang penting mulutnya gerak. Habis itu nggak zikir, kemana? Kabur. Apakah ini sholat yang benar? Tidak. Perhatikan firman Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ara'aitalladzi yukaz. Hafal nggak surat ini? Siapa yang hafal surat ini? Apa nama suratnya? Al-Ma'un. Baca dengan baik sambil keliling, Kak Yogi kasih bagi yang rapi. Duduk rapi. Sudah belum? Sudah belum? Sudah belum? Ya. Kenapa? Oh iya. Siap. Oke. Yang duduk rapi. Rapi semua nih, Masya Allah. Luar biasa. Kita perhatikan firman Allah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzi alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Kakak good job duduknya. Oke, bisa diambil. Oke. Masya Allah. Kata Allah, fawailul lil musallin. Celaka. Siapa yang celaka? Orang-orang yang sholat. Loh, kan udah sholat Kak Yogi. Kok masih bisa celaka? Karena saat dia sholat, alladzina hum an sholatihim. Karena saat dia sholat, dia tidak menghadirkan Allah. Dia tidak menganggap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholatnya main-main. Sholatnya bercanda. Sholatnya tidak ikhlas karena Allah. Sholatnya terpaksa harus berantem dulu sama emaknya. Sampai kadang-kadang emaknya ngambil sapu. Waduh, ngambil sapu ya. Ayo cepetan sholat. Ya Allah. Apakah harus seperti itu teman-teman? Tidak. Jangan karena emak kita, jangan. Emak kita kadang ada, kadang juga enggak ada. Tapi Allah melihat kita atau tidak? Melihat kita. Maka jadikan salat yang ada dalam diri kita hanya untuk Allah. Jangan untuk manusia. Jangan diingetin dulu sama emaknya. Ayo cepetan sholat. Baru berangkat. Ya mas, sholat. Allahu Akbar. Tapi giliran gak ada orang, sholatnya bercanda, main-main. Bahkan dia rela meninggalkan sholat. Hati-hati.
Jangan tinggalin salat. Karena kata Nabi, antara orang Islam. Antara orang apa? Oke, di sini ada orang Islam. Dan orang kafir. Antara orang Islam sama orang apa teman-teman? Ada pembatasnya. Ngek. Tebak. Apa yang membatasi orang Islam dengan orang kafir? Salat. Nih batasnya nih. S H A L A T. Salat. Apa namanya? Iya, itu dia. Salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia sedang lompat ke daerahnya orang kafir. Kalau dia lompat ke sini, berarti dia sudah menjadi apa teman-teman? Orang kafir. Tapi nggak boleh juga begini ya. Kamu nggak salat ya? Dasar kamu kafir misalkan. Boleh apa enggak? Enggak, jangan. Kalau ada temannya belum sholat, ajak, ayo kita sholat yuk. Di mana? Di mana sholatnya? Di masjid dong, masa di lapangan bola? Iya, sholat di masjid, ajak. Kenapa aku harus sholat? Soalnya kalau nggak sholat, kata Nabi, kita udah nyebrang masuk ke daerahnya siapa teman-teman? Masuk ke daerahnya orang kafir, jangan. Ya, kalau ada yang ninggalin sholat, aku nggak mau sholat, ntar juga aku bisa masuk surga. Kalau misalkan aku meninggal, ngucapin apa tuh? La ilaha illallah. Ada biarin aja deh, sholat mah nggak usah. Jangan. Orang yang bisa ngucapin la ilaha adalah orang yang rajin sholat. Kalau dia nggak sholat, nggak pernah ke masjid, diajakin sholat malah main, sampai mau meninggal dia nggak pernah sholat, maka dia akan kesulitan mengucapkan apa adik-adik? La ilaha illallah. Maka adik-adik yang kayak dicintai karena Allah, selalu ingat Allah dikala kita hendak sholat. Ingat, aduh, kalau aku nggak sholat, nanti aku bisa jadi orang apa sayang? Aduh, bahaya udah aku mau sholat aja, biar dapat pahala, karena sholatku ini hanya untuk Allah. Nah, adik-adik yang kayak dicintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya kayak Yogi mau kasih tahu apa aja sih untungnya kalau kita melaksanakan salat. Keuntungan yang pertama, oke, kayak Yogi cek. Keuntungan yang pertama, salat itu boleh dihapus enggak? Judulnya kayak Yogi hapus ya. Nih kayak kita di sini. Kenapa sih dan apa sih untungnya orang salat? Kira-kira banyak untungnya apa ruginya? Ada ruginya enggak? Ada. Ada sebagian orang diajak sholat. Ayo sholat yuk. Nanti aku mau menang nih main gamenya. Nanti kalau aku sholat, jadi kalah misalkan. Padahal sholat banyak untungnya. Yang pertama, sholat menjauhkan
menjauhkan kita dari maksiat. Siapa yang mau jadi anak baik? Insya Allah. Siapa yang mau jadi anak saleh? Siapa yang mau jadi anak pintar? Siapa yang mau jadi anak sapi? Konsentrasi, masa anak sapi? Siapa yang mau jadi anak baik? Syaratnya apa sayang? Salat. Kata Allah, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Orang yang salat itu, salatnya akan menahan dirinya dari perbuatan apa namanya tadi? Maksiat. Dia nggak suka mencuri. Dia juga nggak suka melawan orang tuanya. Dia juga nggak akan jadi anak bandel, anak yang ngeyel. Tahu ngeyel nggak sih? Ngeyel itu gimana? Ada yang bisa ngasih contoh? Apa-apa? Iya itu dia. Dibilangin susah ngebantah orang tuh. Ini anak baik atau tidak baik? Tidak baik. Kalau mau terhindar dari itu, mau jadi anak baik, mau jadi anak solih, maka jangan pernah meninggalkan salat. Karena Allah janji, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Salat itu menghalangi kita dari perbuatan jelek sama perbuatan maksiat dan kemungkaran. Pasti deh kalau ada anak yang kadang-kadang suka ganggu, berarti dia jarang apa? Jarang sholat. Pasti deh kalau ada anak-anak yang suka ngejek-ngejek. Tuh, siapa yang pernah diejek sama temennya di sini? Oh ya Allah, kok banyak yang begitu ya? Kalau masih ada yang suka ngejek, berarti dia jarang sholat. Ini yang pertama. Apa keuntungannya? Sholat menjauhkan kita dari maksiat kepada Allah. Duduk rapi. Tadi udah dibagiin semua belum ini? 1, 2, ada susu lagi di belakang. 3, 4. Siapa yang masih mau hadiah? Waduh, giliran hadiah aja cepat. Kita rapihin dulu duduknya ya, biar majelis ilmunya semakin baik. Diberkahi Allah. Kita duduk rapi. Gimana bilangnya kalau duduk rapi? Siap. Duduk rapi. Masih belum kompak sedikit. Duduk rapi. Luar biasa. Abang-abang di depan nih mantap. Duduk diam. Duduk rapi-rapi. Hap. Duduk diam-diam. Masya Allah. Salat kita akan menjauhkan dari Kalau mau jadi anak baik, jangan lupa salat. Kalau mau nurut sama emak, kalau mau gampang ngapalin Al-Quran, jangan lupa salat. Yang kedua, salat membersihkan kita. Lah, kayak dicuci dong. Oke. Yang kedua,
Salat membersihkan kita. Dari apa ya? Dari apa? Dari dosa. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salat itu seperti ada sebuah rumah yang di depannya ada sungai. Yaktasilu fihi fil yaumi khams marrat. Kalau misalkan rumah ada kolam renangnya, senang nggak? Senang ya. Kalau rumah ada sungainya, senang nggak? Begitu buka pintu, wih, sungainya bersih, enggak dalam, apa yang terjadi? Jangan. Enggak ada buayanya masuk ke sini. Kata Nabi, orang yang salat 5 waktu, berapa waktu teman-teman? Orang yang salat 5 waktu, dia itu seperti orang yang punya rumah, depannya ada sungai. Yaktasilu, dia mandi setiap harinya berapa kali? 5. Siapa yang hari ini sudah mandi? Kalau habis mandi, badannya bersih apa enggak? Bersih. Tadi pagi nih Kak Yogi pas mau ke sini, aduh, mandi dulu ah. Pas buka baju, pingsan. Kenapa? Karena bau ke? Karena aroma badan kita tuh nggak enak kalau nggak mandi. Habis itu mandi, jebur, pakai sabun. Alhamdulillah, pakai sunlight. Salah, pakai apa namanya? Iya, pakai sampo. Pakai sabun muka. Jangan lupa sikat. Pakai sikat kaki. Salah, pakai sikat apa? Pakai sikat cuk. Habis mandi pakai apa tuh namanya nih? Jangan pakai baju dulu. Pakai deodoran, pakai parfum. Parfumnya 1 ember disiram lagi. Wangi. Tapi ini Kak Yogi udah wangi. Tadi turun dari mobil ke sini, gerak sini, gerak sana, gerak lagi ke sini. Apa yang terjadi? Bau lagi. Nanti kalau bau lagi berarti harus mandi lagi. Nanti gerak lagi main bola. Bau lagi. Ngapain lagi? Kata Nabi, orang yang rajin salat seperti mandi 5 kali. Seperti mandi berapa kali? 5 kali. Kalau ada orang rajin mandi, mandinya 5 kali sehari, kira-kira orangnya akan wangi apa bau ketek? Wangi. Kamu kok bersih banget sih? Kamu kok wangi banget sih? Iya dong. Aku mandinya 5 kali sehari. Aduh, kayak ikan dong mandi terus. Enggak dong. Orang yang salat, dia seperti mandi di sungai 5 kali. Sudah pernah mandi di sungai belum? Siapa yang pernah mandi di sungai? Pernah? Masya Allah. Orang kalau mandi di sungai bersih badannya, wek. Nanti bangun, bersih lagi, mandi lagi, bersih lagi, mandi lagi, bersih lagi, mandi lagi, mandi lagi, mandi lagi. Begitulah orang kalau rajin salatnya 5 waktu, Masya Allah, keren. Tapi yang bersih bukan kulitnya loh kalau orang salat. Siapa yang tahu? Apanya yang bersih? Hati
Bersih dari apa emangnya? Bersih dari dosa. Itu kalau orang sholat adik-adik. Tapi kalau dia nggak pernah sholat, dia seperti orang yang jarang. Berarti dia bau. Senang nggak deket orang yang mau ketek? Senang apa enggak? Enggak. Kadang-kadang abi kita pulang kerja aja. Abi pulang kerjanya. Abi mau ketek. Mandi dulu sana Abi. Iya kan? Kita nggak seneng. Begitupun dengan orang salat. Kalau orang salat, dia berarti sudah membersihkan tubuhnya. Bersihkan dari apa tadi teman-teman? Dibersihkan dari apa tadi? Dari dosa. Ya, sudah 2. Ada yang bisa ngulangin yang di depan? Sholat menjauhkan mama. Kita baca dulu deh ya. Duduk rapi. Oke, ikutin Kak Yogi. Sholat menjauhkan. Sholat menjauhkan kita dari maksiat. Sholat menjauhkan kita dari maksiat. Sholat membersihkan. Sholat membersihkan kita dari apa? Dosa. Kalau orang bersih dari dosa, kalau orang bersih dari kotoran dosa, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikanlah sholat kita hanya untuk yang rajin sholatnya. Sekarang siapa yang ngerasa kadang-kadang tuh males gitu loh buat sholat? Jujur nggak apa-apa. Kadang-kadang tuh kecapean pulang sholat terus males mau sholat. Siapa coba? Masya Allah. Maka obatnya cuma 1. Apa? Biar nggak males. Obatnya hanya 1. Dia harus percaya bahwa salat dia ini hanya untuk kalau dia lakukan semua buat Allah, dia akan semangat. Karena Allah menyimpan banyak hadiah. Oke, sudah 2. Kak Yogi mau tanya sama yang rapi. Apa sih keuntungan kalau kita sholat? Yang pertama. Oke, keuntungan kalau kita sholat. Oke, kamu. Keuntungan yang pertama apa? Menjauhkan dari apa tadi? Maksiat. Tadi Kak Yogi bilang kalau mau jadi anak baik jangan lupa. Kalau mau disayang Allah jangan lupa. Kalau mau hafal Al-Quran jangan lupa. Kalau mau masuk surga jangan lupa. Salatnya untuk siapa? Bukan karena siapa tadi? Bukan karena emak, bukan karena guru. Oke. Itu baru 1 yang disebutkan. Yang kedua, apa sih keuntungan sholat? Yang kedua, keuntungan sholat. 1. Oke, kamu yang pakai kacamata. Apa? Mendapatkan pahala. Sudah disebutkan belum? Belum. Tapi benar sih jawabannya. Pasti semua ibadah mendapatkan apa sayang? Tapi yang Kak Yogi tulis di papan tulis. Kak Yogi kesini ya, maaf ya. Maaf.
Yang kedua apa tadi ya? Yang kedua sini. Yang kedua tadi yang kita kayak mandi itu loh. Oke, apa yang kedua? Membersihkan dari apa? Dari dosa, luar biasa. Salat membersihkan kita dari kayak orang mandi 5, mandinya di luar biasa. Nyemplung ke sini, bersih. Nyemplung lagi, semua kotorannya akan apa? Siap nggak? Siap nggak? Apa akibatnya kalau ada orang Islam meninggalkan sholat? Apa? Sekedar dosa aja? Yang tadi Oke, kamu yang pakai peci putih. Apa bahayanya nih? Terancam menjadi orang, terancam loh ya, bukan Kak Yogi bilang langsung jadi orang kafir. Oke, hati-hati. Kenapa ancamannya berat? Karena sholat itu sangat penting. Oke. Sekarang ada orang nggak mau sholat, capek, berarti tiang rumahnya hilang satu. Udah gitu dia nggak mau zakat lagi, puasanya juga nggak mau lagi. Udah jadi orang kaya, nggak pergi-pergi haji. Apa yang terjadi sama rumahnya? Rumahnya jadi ambruk. Begitupun agama Islam. Kalau ada muslim yang meninggalkan salat, maka agama Islam pada dirinya akan hancur. Jadi jangan lupa, aku harus salatnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada berapa nih? Oh. Belum. 2, 3. Emangnya sholat itu rukun Islam nomor berapa sih? Duduk rapi. Emangnya sholat itu rukun Islam nomor berapa sih? Sebentar. Duduk. Duduk rapi. Kamu namanya siapa? Rukun Islam nomor berapa sih emang sholat itu? Nomor 3. Nomor 1. Oh, nomor 2. Ya udah, boleh diambil Muhammad. Masya Allah. Rukun Islam nomor berapa? Rukun Islamnya dilaksanakan, apa yang terjadi sama agamanya? Hancur. Kalau agamanya hancur, bisa masuk surga apa enggak? Sekarang pertanyaan buat yang rapi. Kamu namanya siapa? Akifa. Kalau kita sholat Akifa, sholat kita itu buat siapa sih? A. Buat emak. B. Buat Allah. Yang benar. Buat Allah. Ya. Kita buat siapa teman-teman? Kalau emak kita lagi pergi, kita sholat apa enggak?
Kalau ayah kita lagi kerja, kita sholat apa enggak? Jangan pernah meninggalkan. Pertanyaannya, udah siap belum? Udah siap belum? Dalam satu surat ya, dalam satu surat, dalam berapa surat? Dalam satu surat ada ancaman buat yang sholatnya main-main dan tidak mengingat Allah di dalam sholatnya. Pertanyaannya, surat apakah itu? Ada? Oke, Aisyah, surat apa? Al-Ma'un. Katanya surat Al-Ma'un. Betul atau salah? Surat Al-Ma'un itu susah dihafal ya. Tapi tadi ada yang hafal. Siapa yang hafal surat Al-Ma'un? Tapi coba bacain surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yukadzibu biddin. Fadzaka alladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa ma'un. Masya Allah, luar biasa. Barakallahu fikum. Suaranya bagus nggak? Barakallahu fik. Ya enak ya kalau sholat dengerin Al-Quran, hidupnya akan karena sholat itu akan menahan dirinya dari perbuatan apa tadi? Perbuatan maksiat. Ya, ini Ustadz, ada hadiahnya. Terima kasih Ustadz. Jazakillahu khairan. Kok salah sih? Emang kenapa? Emangnya apa? Oh iya ya, jazakallahu khairan. Luar biasa. Kenapa Allah ancam orang-orang yang sudah melaksanakan sholat? Ya, kenapa orang udah sholat susah-susah tapi malah jadi orang yang celaka, adik-adik sekalian? Oke, angkat tangannya. Mana? Belakang, depan, belakang. Masya Allah. Kamu namanya siapa? Siapa namanya? Syarifah. Oh iya, Syarifah. Iya, Syarifah. Coba Syarifah. Kenapa Allah ancam? Ya, boleh maju ke depan. Sini. Kita kasih lagi nanti. Oke, bisa kasih jawabannya ke sana. Kenapa orang yang salah tapi malah diancam sama Allah Azza wa Jalla? Karena sholatnya main-main dan tidak ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Karena sholatnya main-main dan tidak ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makasih banyak. Kalau orang sholatnya ikhlas buat Allah, pasti apapun keadaannya dia tetap akan sholat. Sebagaimana para sahabat di zaman dahulu. Maka ringkasannya, tadi Kak Yogi sudah memberikan catatan sebenarnya di sini. Oke, catatan dari Kak Yogi,
Allah sudah memuliakan kita dengan sholat. Jadi jangan tinggalin sholat, jangan remehkan perintah sholat, jangan ikuti kebanyakan manusia yang lalai terhadap sholatnya. Yuk kita mulai dari diri kita, ramaikan masjid, tapi jangan diramaikan dengan teriak-teriak. Ramaikan masjidnya dengan seperti tadi ada yang baca Al-Quran dengan bagus. Kalau masjidnya penuh dengan adik-adik yang sholat dengan baik, dengan tertib, dengan lancar, insya Allah akan menjadi banyak kebaikan. Seperti biasa, Kak Yogi mau bertanya, siapa saja yang mencatat? Ini wajib ke depan kalau yang mencatat. Ada 4 dari perempuan. Banyak nih. Duduk rapi. Ya, Masya Allah. Catatannya. Catatan bulan lalu ada nggak? Siapa yang bulan lalu hadir? Saya ya. Oke, sip. Oke, 1. Siki Ipit. Boleh kidipin. Oke. Kamu 2 boleh kidipin. Kamu 3 boleh kidipin. Ntar dulu, Ana jalan-jalan dulu. Ntar dulu dong. Waduh, keren-keren banget ya. Itu ngapain pada ke depan? Mau diomelin? Emang udah disuruh ya? Oh ya. Ya Afwan Ustaz. Mana ya, keren-keren bener sini, Masya Allah. Sudah 3 Muhammad di depan. Dari belakang bisa dicek sama Muhammad. Sebentar. Ya, sebentar. 1. Kelihatan kah insya Allah? Sebentar ya nak ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Nanti diperiksa sama Umi juga dari belakang di sana. Ya, disetrap ya. Berdirinya sampai besok pagi. Udah apa belum? Ada ini sudah 3 di depan. Udah belum? Oh iya, ada 4 ya kan ya, sama kayak Yogi ya. Dah, nah juga dapat tadi ya. Ana juga dapat catatan. Ya, siap. 4 berarti. Ada dari akhwat, anaknya maju ke yang sudah diambil bukunya. Ya udah, sudah 4 ya. Sebentar. Ini ada 3. Ya, oke. Yang diminum susunya ya, kardusnya jangan diminum ya. Oke. Jazakillah apa jazakallah? Iya, sama-sama. Barakallahu fiik. Ma'assalamah. Fadal bil julusi. Yang lain membentuk saf yang rapi. Biar nanti boleh pulang. Kalau nggak rapi, nggak boleh pulang, nggak dapat hadiah lagi loh. Ayo. Mana yang akhwat? Khalas. Mana yang akhwat? Ya, yang masih main pesawat-pesawatan, pesawatnya dikasih nama aja dulu, nerbanginnya entar, oke? Kasih nama pesawatnya. Pesawat apa? Pesawat Samsul. Ya. Oke, 1, 2. Bentar ya. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Jangan dilihat hadiahnya ya, tapi dilihat kebaikannya. Oke, bisa duduk. Yang tadi merasa dapat apa tuh namanya tuh? Kupon. Ntar ditukerin sesuai di bacaan yang tertera di sana. Baik. Sekarang Kak Yogi mau semuanya duduk rapi. Jadi mulai sekarang salatnya nunggu disuruh emak apa langsung salat? Langsung salat ya. Kenapa sih?
Karena sholat kita hanya untuk Allah. Jangan ke belakang dulu. Belum ada yang nyuruh ke belakang. Siapa tadi yang duduk di depan sini? Kembali lagi. Mana tadi di depan sini? Kembali lagi ke barisan sini. 1. Sebelum Kak Yogi tangkep. Oke. Oke, duduk rapi. Baik. Kak Yogi belum tutup majelisnya, berarti memang belum pulang. Kak Yogi mau yang pertama, pegang tas kalian baik-baik. Sudah belum? Yang kedua sayang, name tag-nya dilepas. Terus dipegang. Ya, kalau udah dipegang, entar tukerin nah di sana di depan. Ya, sama apa? Sama hadiah, oke? Sip. Berikutnya, ambil sampah yang ada di sekeliling kalian. Khalas? Khalas? Baik. Berikutnya, meja biarkan aja ada di garis putih kalian atau di depan kalian. Meja nggak perlu ditumpuk, takutnya nanti ketumpuk ketinggian malah jatuh. Biarkan aja, nanti ada yang mengambilnya insya Allah. Yang keempat, kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Yang kelima, Kak Yogi ngucapin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.